Saya lagi di ruangan Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Kodam 14 Hasanuddin. Di samping saya ada Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangun Nawoko. Di sebelahnya ada 4 kolonel, ya, asisten teritorial, asisten logistik, perencanaan, dan personalia. Wah, ini di belakang ada beberapa, ini lengkap ini karena kita manajemen di makan siang bersama. Jadi kita suasananya kita coba buat santai ini di ruang habis makan tadi bersama beliau, bersama Panglima. Tadi sebelumnya pagi-pagi dia kemarin mempersiapkan acara di Pakato setelah pendidikan komponen cadangan bersama hampir 1.500 orang, 500 ASN ya, dilatih di sana, dan besok akan acara penetapan di lapangan Karebosi pagi bersama Wamenhan. Ya. Nah, mungkin memang ini agak-agak serius Pak tentang Komcat ini, sampai Panglima turun ini seberapa nilainya nih Pak Panglima Komcat ini? Ya. Ini kan pertama kali ya dia ada di Kodam yang melaksanakan ini. Ya. Ini memang sebenarnya yang kedua kalau dari yang reguler. Tetapi kalau pembentukan latihan dasar militer komponen cadangan yang bersumber dari ASN pemerintahan provinsi, ini yang pertama. Oh, siap. Yang pertama. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah pembuka jalan lah bagi pelatihan komponen cadangan kita gitu. Seperti itu. Oke, dan ini akan dihadiri. Ini menariknya komponen cadangan ini seperti sipil yang akan diperbantukan untuk membackup kegiatan-kegiatan pembangunan dan operasional ini ya, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan undang-undang kita kan sistem pertahanan kita ini kan sesamkan rata ya. Di mana kekuatan utamanya itu ada TNI Polri gitu kan. Kekuatan pendukungnya itu kan ya seluruh komponen bangsa. Di antaranya sekarang yang sesuai dengan undang-undang juga kita melibatkan atau membentuk komponen cadangan. Dan ini adalah sebagai kekuatan pengganda dari kekuatan inti, yaitu khususnya adalah TNI. Mengingat negara kita ini kan sangat luas sekali ya. Sebesar Eropa ya. Gitu, menjadi garis pantai terpanjang di dunia, sumber kekayaan alam yang luar biasa. Kita melihat geopolitik hari ini. Siap. Saya kira kita semua tahu bahwa sepertinya memang hari ini sedang melaksanakan ajaran salah satu filsuf Yunani, yaitu Thukydides gitu kan. Bagi orang yang kuat itu dia akan melakukan apa saja. Dan bagi yang lemah dia siap untuk menerima risikonya kan gitu. Kalau dia kuat kita bisa melakukan apa saja gitu ya. Ya, nggak tahu. Coba lihat yang terjadi kira-kira. Seperti itu nggak kira-kira? Hari ini. Betul. Kalau ya, kan? Kita lemah, kita hanya akan menerima, dan apa yang terjadi kita siap untuk menderita kan. Menderita. Dan ini filosofinya berbeda ini. Kita siap melakukan apa saja, dan inilah upaya-upaya yang dilakukan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara pertahanan suatu negara, tapi ini adalah suatu pelajaran saja. Ya, walaupun the founding fathers kita tidak melakukan ini. Sebenarnya ada 3. Ya, kalau kita berbicara pertahanan itu, pertama itu adalah dilihat dari ya budgetingnya. Berapa besar sih belanja pertahanan negara tersebut kan gitu. Yang kedua adalah koalisi. Berteman dengan siapa dia? Ini mungkin kita bisa lihat sedikit contoh masalah koalisi ini. Mungkin Ukraina. Kalau dalam militer itu perbandingan daya tempur relatifnya antara Ukraina dengan Rusia itu tidak sebanding. Sangat besar Rusia gitu. Tapi kenyataannya 3 tahun tidak selesai. Tidak selesai. Kenapa? Karena berteman rupanya. Seperti itu ya? Iya. Kurang lebih gitu ya? Siap. Ini menarik. Harus dimaklumi bahwa beliau ini sebelum jadi Panglima Kodam ya, ngurus teritorial, dia lama di markas perang, dia Panglima Kostrat ini, Panglima Infanteri ya, Panglima Divisi 3. Jadi dia wawasannya. Yang ketiga itu profesionalitas. Iya. Makanya kita itu hari-hari berlatih gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu bahwa
Ya kalau kita ingin damai, ya kita siap untuk berperang. Itu di antara pertama. Tetapi bagi Indonesia itu kita mempunyai ciri khas tersendiri dengan sisan Kamrata tadi. Siap. Yang terakhir itu yang ada keempat kita, yaitu kemanunggalan TNI Rakyat. Ini yang Makanya ada Kodam, ada Kodim, ada Koramil dan sebagainya. Yang masih sebagian orang memandang itu ya tidak sesuai. Tetapi negeri ini masih membutuhkan sepertinya. Nanti akan kita jelaskan beberapa nanti yang berkaitan dengan kegiatan Siap, Pak. Ini termasuk diantaranya pembentukan komponen cadangan tadi. Adalah salah satu lagi filosofi kehidupan militer bahwa tidak ada tugas-tugas militer yang bisa dikerjakan seorang diri. Ya, makanya kita harus berkolaborasi, bekerja sama seperti itu. Nah, komponen cadangan inilah yang diharapkan pada saat krisis itu dia yang paling mudah untuk direkrut, paling mudah untuk digerakkan. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kemampuan dasar militer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan ini ada di seluruh kabupaten kota. Bukan hanya pada saat krisis dalam kondisi perang, tapi krisis dalam kondisi bencana pun. Mari kita lihat bencana Sumatera mungkin. siap. Bagaimana kalau hanya TNI Polri saja? Palu kemarin gempa ya. Ya kan Palu seperti itu. Terakhir di Ya. Kemandan di atas di jatuhnya pesawat. Ya. Itu kolaborasi luar biasa itu. Kolaborasi yang Ya. luar biasa. Itu mengkonfirmasi bahwa memang kolaborasi antara militer, sipil itu pasti ada Betul. ininya. Ini masuk ke ini Pak. Ini lagi rame nih, banyak nih. Lagi rame, mungkin sebelumnya dulu pernah ada tentara sudah punya koperasi masing-masing di daerahnya ya. Tapi hari ini sejak Pak Prabowo ini tiba-tiba tentara ini disuruh mengurus koperasi. Ya, Koperasi Merah Putih. Wah. Ya, ini Ini perlu ada diluruskan ini. Oh, siap. Perlu ada diluruskan. Tentara bukan disuruh ngurus koperasi. Oh, bukan. Ini kita. Tapi tentara hari ini diperintahkan untuk membangun koperasinya gitu kan gitu. Siap. Bukan mengurusnya. Bukan mengurus. Berbeda. Jadi tidak boleh TNI nggak boleh jadi anggota di koperasi. Nggak ada itu TNI Siap, dan siap. TNI kan gitu. Menjadi pengurus koperasinya nggak boleh dia. Siap ya? Nggak, Anggotanya bisa kali ya, kalau anggota koperasi Nggak. rakyat Indonesia bisa siapa Iya saja. kan gitu. Oh, Nah, siap. Jadi kita hanya membangun. Kenapa pemerintah mempercayakan kepada TNI Angkatan Darat khususnya? Karena kita itu infrastrukturnya kan sampai desa. Siap. Babinsa itu kan hampir sudah setiap hari dengan desa itu, Koramil dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau melihat ya perkembangan koperasi kita nih, rupanya ada data. Ini kita berbasis data ini. Siap. Wow. Jadi total yang berbadan hukumnya sekarang sudah 83.000. Itu lanjut, coba mungkin. Ya. Di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Perkembangan yang sampai hari ini ya, yang sudah selesai ini mungkin, ini udah tambah ini mungkin. Ini seminggu yang lalu ini mungkin. Mohon maaf ini belum saya Siap. saya update lagi datanya. Untuk Sulawesi Selatan ya, itu target kita adalah di 3.059. 3.059. Ya, kita sekarang udah 200-an gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk target nanti di bulan Agustus ini. Pemerintah mentargetkan 35.000, untuk Kodam sendiri adalah 1.823 titik. Ini dua provinsi ini. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Sulawesi Tenggara. Nah, kita yang selesai 100% 293 titik. Nah, nanti yang 90 sampai 99 327 titik, kemudian yang sampai dengan 5% 1.100. Nah, ini yang butuh progres. Effort yang luar biasa ini. Ini seperti bangun mall di desa ini kalau lihat bangunannya ini. Sangat. Panglima ya, jadi Kenapa? menjadi pusat ekonomi Karena inilah baru nanti ini. yang akan menjadi pusat-pusat ekonomi kita. Mungkin ada slide berikutnya. Mungkin. Nah, ini. Siap. Ini yang Inilah unit bisnisnya itu nanti. Pertama di situ ada kantor koperasi, ada toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa. Nah, kita akan tahu kan seperti apa harga obat-obatan hari ini. Rupanya kita termahal di kawasannya. Siap. Coba cari data nanti. Kalau sampai di Papua harganya Ya luar biasa kan. luar biasa. Ini akan sama rata nanti yang logistik ini desa dan gudang. Koperasinya yang ngurus. Ya, betul. Dan ini TNI militer hanya menyediakan infrastrukturnya saja Iya, ya. sementara Nanti hanya mereka yang infrastrukturnya siap, saja. siap. Nanti paling-paling ya pendampingan kita. Potensi lini bisnisnya ini sebenarnya adalah
hampir semua barang-barang isi disubsidi sepertinya. Oh, oke. Betul? Pupuk, Agen beras. penyalur pupuk disubsidi kan hari ini kan? Siap. Artinya mudah-mudahan barang-barang subsidi tepat gitu loh. LPG juga begitu kan? Subsidi. Hari ini yang punya pangkalan Nanti LPG. CGN, Panglima. Ya. Ah, Hari ini kira-kira yang punya kompresi pangkalan LPG itu siapa? Orang punya uang. Siap. Yang- Kalau yang melon biasanya UKM yang kecil ke bawah, yang rumah tangganya. Itu kan hanya 1.000, menjual aja dia. Tapi Siap. kalau pangkalannya kan pasti yang Siap. dan keuntungannya kan pasti untuk satu orang kan. Betul. Nah, kalau ini nanti kan keuntungannya itu adalah 97% itu adalah untuk koperasi, 3% baru untuk Danantara kan gitu. Wah. Kan luar biasa sebenarnya. Artinya barang-barang ini kan ada di desa. Jadi nanti dia bisa beli, bisa menjual sampai dengan minyak dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya luar biasa kayaknya sih. Kalau saya melihat ini ya. Jadi sebenarnya ke depan tuh harusnya kita optimis. Contoh sekarang pemerintah daerah kalau terjadi harga yang tidak terkendali, dia melakukan operasi pasar. Ya kan? Siap. Dengan bawa truk kemana-mana gitu. Akhirnya nanti operasi pasar sangat mudah sekali kalau diintervensi ke koperasi. Betul nggak kira-kira? Tepat sasaran kan? Siap. Ini Kedepannya mungkin gitu seperti itu. Ini akan membuat desa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru gitu ya. Harapannya Jadi begitu. yang perlu ditegaskan bahwa TNI militer hanya diminta membangun infrastruktur. Betul. Ya. Lanjut, ini mungkin nanti kalau masalah rekrutmennya, Siap. ya ini kita nanti mungkin kalau perannya nanti di situ percepatan pembangunan fisik kan, kita bekerjasama dengan Agrinas. Pengawasan udah pasti ini ada Babinsa dan sebagainya itu kan. Pendampingan seperti halnya MBG juga gitu kita kan. Namun di samping itu ini juga implementasi dari operasi militer kita selain perang Siap. untuk mendukung pemerintah dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu intinya di situ perbantuan untuk bagian dari di situ tugas sebenarnya. teritorial nih kalau bahasanya Ya, teritorial. bahasanya teritorial. MSP orang nggak kenal kadang-kadang gitu ya. Siap. Gitu ya. Jadi yang menjadi Ya, berbeda lanjut Pak ya. Mas, ya. Ini lanjut. Ini kalau masalah nanti yang akan ke dalam, yang mungkin sekarang menjadi isu strategis kita, rekrutmen manajer 30.000 untuk manajer KDKMP ini kan. Siap. Ini kita tidak terlibat ini. Ini yang terlibat adalah dari 8 kementerian, ada 10, 11. Ya itu kan itu. Kita ada satu itu 13. Kementerian Pertahanan itu kan. Siap. Nanti mungkin ini adalah di pelatihannya karena mereka akan dididik juga seperti halnya Komcat ini gitu. Mereka akan dididik semi militer gitu supaya punya disiplin, punya etos kerja yang baik seperti itu. Waduh, sayang tidak. Jadi seperti itu. Jadi hampir tidak ada kita keterlibatan situ dalam rekrutmen dan sebagainya gitu. Gitu kan? Ini melibatkan 13 Ya. lembaga pemerintah dalam panitianya. Jadi ada panitia Ya. seleksi nasional, pengadaan sumber daya manusia khusus untuk mengelola Ya, ini. Dan seperti itu. ini menjadi sumber selain sumber ekonomi, juga sumber pengembangan sumber daya manusia ke angkatan kerja ya, siap ya. Kemana kan ini kan banyak. Bayangkan Tiap ya, desa 30.000 ini, kan? 30.000. D4 dan S1. Kalau Sulawesi Selatan tadi di 2 provinsi Kodam 14 ada 3.000 berapa tadi datanya? 3.000. Kita ada 5.000 penugasan. Ya? Iya. 5.000 sekian. Itu ditarget selesai bulan berapa? Oh, kita nanti Tahun target berapa? awalnya itu di bulan Juli itu nanti kita baru 1.800. Yang lain ini sangat spesifik. Siap. Pertama adalah wilayah perkotaan seperti Makassar. Maka nanti akan ada side plan tersendiri. Gitu. Tidak seperti yang sekarang. Bangunannya sekitar berapa? 600 meter ya? 600 meter. Untuk kota Makassar makanya nggak dapat. Maksudnya bangunannya lebih Luas bangunannya 600 meter. Ini akan disesuaikan. Kalau di desa-desa luas. Kalau lebih desa-desa kecil. sangat memungkinkan dia lebih besar. Oke sih. Oh, Dia karena 600. akses lahan ya. Lahannya ada. Nah, ini ketersediaan untuk di lahan. kota-kota sudah. Makanya nanti kita sedang menunggu. Pertama adalah untuk di perkotaan, kedua adalah untuk di wilayah 3T. Mohon maaf, di Sulawesi Selatan masih cukup banyak juga 3T yang hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2. Tapi setahu saya kan ini hanya berarti yang ada angkatan darat aja ya. Maaf ini karena kalau di angkatan laut kan kepulauan, angkatan laut dapat juga ya ada beberapa pendirian desaan untuk KDKMP ini memang kepulauan. sementara ini baru angkatan darat. Siap. Untuk KDKMP, baik yang di kepulauan maupun di mana. Oh, dapat juga di Iya. kepulauan. Di samping itu kan ada juga desa nelayan.
merah putih juga. Tapi kita belum, tapi MOU-nya antara Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan Panglima TNI sudah ada. Tapi implementasinya kita masih belum untuk Kodam 14 Hasanuddin. Lanjut Pak, ini awal-awal dulu TNI kita rame tuh diberitakan bahwa dia mengelola MBG juga. Apa ini bagian dari sini juga ya? Dia peran strategis dalam makanan bergizi gratis dan pengelolaan pangan. Apa ini bagian dari strategi ini juga? Ada gimana peran-peran? Iya, awal dulu untuk MBG itu memang kita. Siap. Kita suruh nyari lahan, suruh bangun dan sebagainya gitu. Tapi rupanya kalau dari sisi data kita kecil sekali. Rupanya, ini ada data rupanya. Oh iya, siap. Ya. Jadi data kita itu ini untuk yang dapur, tetapi yang dikelola ini untuk yang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Tetapi untuk yang dapur kita ini sedikit sekali, gitu. Di Sulawesi Selatan ada 4.500 dapur. Ini di Sulawesi Tenggara mungkin hampir 5.000-an ini kalau gabung dua provinsi. Ya, kalau ini kan belum, ini kan belum ini kan. Siap. Ini yang baru operasional saja gitu. Masalah ini sebenarnya kita hari ini hanya pendampingan. Tapi kita bersyukur karena MBK ini rupanya banyak sekali yang berminat gitu kan. Kalau sudah banyak orang yang bergerak itu untuk apa TNI ikut kan gitu. Sebenarnya kan itu harusnya kan gitu. Betul. Makanya kita pendampingan aja gitu. Pengawasan seperti itu aja gitu. Ada kita yang mempunyai yang baru diresmikan kemarin. Jembatan-jembatan. Ini termasuk dilibatkan juga ya, ada banyak program-program yang ini banyak sekali rupanya kita. Banyak sekali, Pak. Iya. Termasuk saya dengar terakhir di beberapa di Jawa gentenisasi. Iya. Ini hanya pendampingan aja kita. Siap. Ini kebetulan kemarin kita yang bekerja sama dengan yayasan kita gitu. Ada satu. Di kampung ya, Mbak. Sulawesi Selatan tampil sebagai tuan punggung dengan stok mencapai 761 Stop. Ini untuk MBG kita punya itu seperti itu. Terus sebenarnya peran kita yang sangat itu adalah pertama itu ketahanan pangan. Siap. Itu luar biasa. Alhamdulillah kita sudah cetak sawah gitu kan. Mulai dari cetak sawah, mulai dari pendampingan, mulai dari sergap, serapan gabah dan sebagainya. Sekarang ada kerjasama antara Bulog dan kita juga, karena Bulog memanfaatkan babinsa yang ada di desa-desa itu. Jadi babinsa itu sering vikon atau zoom meeting dengan Bulog gitu. Luar biasa Bulog itu, mengeksploitir kita. Dalam tanda petik. Tapi mengontrol harga kan harga relatif sejauh ini relatif stabil. Kita hanya memberikan informasi bahwa di desa ini siap panen sekian hektar, kurang lebih sekian ton. Siapkan alat angkutnya, siapkan uangnya. Wow. Bulog datang. Itu. Sekarang kan harganya kan sangat kompetitif sekali Bulog kan, makanya gudang-gudang itu kan penuh gitu. Seperti itu. Nah, itu informasinya lewat babinsa kita. Kenapa? Karena sumber daya manusianya Bulog itu kurang untuk itu. Oke. Makanya untuk Untuk Sulawesi Selatan ini kita luar biasa. Katanya dari Pimwil Bulog itu kita mencahkan rekor selama 57 tahun katanya. Siap. Betul. Kami sempat wawancara kemarin. Sudah wawancara dan dia merasa sangat terbantu di sisi aksesibilitas informasi dan distribusi. Betul. Iya, ya, gitu di mana ada harga panen musim ini kan dia kemarin kita kita wawancara. Itu. Jadi kalau Babinsa dengan Bulog udah hal yang biasa ini sekali. Ya fungsi anunya ya, peran-peran. Itu diantara kemudian yang kedua masalah pembangunan jembatan dan sebagainya ada Ultra 228.000 ya, hampir selisih 1 juta ya. Iya. Berarti fokusnya Panglima ini walaupun di Hasanuddin tapi fokus lebih banyaknya nih kalau dilihat ininya ada di Sulsel ini ya. Iya, karena kita kan Sulsel lebih banyak kita wilayahnya. Gitu. Ini Ini pembangunan jembatan yang saya katakan tadi. Ya. Kita ini data awal ya, belum terverifikasi 337. Tapi itu belum terverifikasi. Ini di mana? Bonen ya? Sinjai. Ini di Maros ini. Nantilah boleh lihat di Maros. Siap. Ini tadi yang lanjut
Ya sepertilah dulu ABRI masuk desa ya di awal-awal Sama, kita pembangunan, masih ada tuh. hampir sama. TMMD. Ya TMMD. Ya, ini pencapaian kita di ketahanan pangan. Gitu. Ya sebenarnya dulu yang cetak-cetak sawah tahun 70-an itu, Kita. 80-an TNI juga Iya. bangun jalan, saya ingat Kita. itu. Iya. Jadi Betul, sama nih kembali lagi. kembali lagi. Ya Ini kan karena kan jembatan ini khususnya kan udah puluhan tahun. siap. Dan itu sangat mengganggu sekali. Dan Bapak Presiden sangat terganggu, bahkan beliau sampai meneteskan air mata begitu anak-anak kita itu harus basah, menempuh bahaya, menyeberang sungai untuk ke sekolah, Iya, waktu untuk ke itu, pasar ibu-ibu dan sebagainya. Gitu. Humasnya Presiden Bakom minta Iya. video kita Pak, yang video yang ditayangkan di acara itu videonya Tribun tiang Oh, iya? SD nyebrang ya. Oh iya betul. Videonya Tribun. Gitu. Wah, ini asik luar ini biasa. ya. Jadi memang peran-peran dari selain ketahanan pangan tadi. Nah, ini masuk ke isu yang sebelum rame tentang koperasi, Iya. rame tentang ketahanan pangan, bangun jembatan. Nah, ini kan ada isu-isu ketahanan nasional ya di Iya. bidang sosial, budaya, politik, macam-macamnya. Yang selama hampir setahun ya, hampir 2 tahun lah kalau setelah Iya. jadi Panglima ini, isu di Sulawesi Selatan ini tentang teritorial gini apa nih Pak Panglima yang terlihat agak menonjol atau yang perlu jadi perhatian dari Kodam 14? Yang pertama memang ini mungkin perlu dikelola dengan baik. Mungkin masalah DOP ya, Duh. daerah otonomi baru. Oh, daerah. Ya kan? Ada Beberapa waktu di lalu siap, kemarin, siap. mohon maaf untuk Daerah khususnya Luwu kemarin Luwu ada ya, yang siap. Luwu Raya itu ya. Ah, Itu kan sangat mengganggu dan sepertinya upaya-upaya itu sepertinya kontraproduktif, menutup jalan dan sebagainya. Siap. Akhirnya malah berbenturan gitu dengan masyarakat sendiri gitu, karena terjadi kelangkaan BBM sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan baik dan diserahkan kepada pemerintah pusat, karena kan DOP ini kan memang kewenangan pemerintah pusat dan tidak salah hari ini mungkin ada semacam moratorium gitu ya, masih berlaku seperti itu. moratorium. Ini kita ikuti pertemuan, tapi kita memohon masyarakat agar jangan sampai kegiatan-kegiatan ini merugikan yang lain. Kemudian yang kedua yang biasanya ya biasa sangat mengganggu kita ya. Mohon maaf kadang-kadang ada kenakalan remaja tetapi tidak terkendali. Akhirnya itu menjadi dalam tanda kutip Makassar tidak aman gitu, khususnya di Makassar. Kemarin Ya? ada bawa senapan, ya? Ya, itu. Ada bawa pistol ya? Ya kan? Iya. Nah, itu kan. Bahkan mohon maaf ada yang dibabat, ada yang digusur apa. Harapan kita ayolah mungkin kita jaga Makassar kita ini supaya tetap aman damai gitu. Kemudian ada beberapa wilayah yang bahkan perkelahian antar kampung gitu ya. Sampai terjadi berapa itu? 13 rumah kebakar. Ada korban jiwa Siap, gitu kan. siap. Nah, kita melakukan pendekatan secara humanis seperti itu ya. Dan ini sepertinya efektif, efisien. Jadi kita melibatkan anak-anaknya, kita melibatkan mama-mamanya, pemuda setempat. Sasaran waktu itu adalah tahun baru jangan sampai ricuh gitu kan. Iya, iya. Aman tahun baru kita kan? Aman siapa Nah, itu. Ada ini kah? Ada videonya kah? Nah, ini upaya-upaya kita nih ya, beserta dengan wali kota. Nah, ini. Ini yang di lapangan Hasanuddin ya bukan ya? Di Oh, di Talo. ya, Talo ini. Nah, ini efektif ini. Kegiatan Memang sosial. di masyarakat Pak, terusnya di kota daerah utara itu Iya. memang lagi kalau dibilang udah tentara, dulu kan di daerah saya itu di utara, Iya. polisi nggak ini, setelah tentara turun akhirnya Iya. Ah, ini kita libatkan anak-anak seperti apa harapan mereka dan sebagainya. Rupanya ini menyentuh gitu. wah, ini naik mobil komando Ya, ini. harapan kita ini bisa kita pelihara lah supaya nanti Makassar itu terdengar di luar sana Oke, itu supaya siap. aman sehingga investasi Ini juga gampang. Pertanyaan Gitu. terakhir Panglima. Apa dia? Ini sudah 2 tahun di sini. Per April masuk jadi Panglima Divisi 3 kan April 2024 kalau nggak salah. Rupanya diamati ya. Oh dia mati. Kalau karena bintang 2 ini hampir setengah tahun lebih di teritori di Kodam Iya. 14. Nah ini 1,5 hampir 2 tahun ini pengalaman dan keragaman apa yang Jenderal lihat sebagai potensi khas Sulawesi di sini
terakhir. Jadi kan sudah terakhir pernah di Papua ya kan, Iya. pernah menjadi komandan Korem di Merauke di ujung timur Indonesia. Nah, yang bisa untuk publik di Sulawesi ini apa? Komandan. Ini videonya juga nanti video wawancara ini kita akan sebar ke Sulawesi Tribun Sultra, Panglima. Ya, apa yang potensi khas dari dua daerah ini? Saya hanya berbicara karena berdasarkan pengalaman. Siap. Yang langsung saya alami. Ada dua peristiwa besar. Pertama mungkin akhir Agustus ya. Siap. Kerusuhan yang sedemikian rupa sampai timbul korban jiwa. Malam-malam. Betul ya, Siap, malam-malam siap. itu. Dan di Itu situ sampai. Bapak Gubernur meminta bantuan kepada saya untuk mengatasi situasi istilahnya. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Saya tidak mengira bahwa saya hadir di tengah-tengah mereka bisa didengar. Dan akhirnya massa bisa kembali, tidak melakukan perusakan, pembakaran sebagainya. Itu suatu syukur yang luar biasa. Artinya mereka mau mendengar. Ya, itu kerusuhan Tribuners itu adalah kerusuhan ketika gedung DPR provinsi dan DPRD kota ya. dibakar oleh massa. Ya, Ya. saya kasih konteks sedikit. Iya, Lanjut. betul. Nah, itu kebetulan kita turun waktu itu karena memang situasinya saya harus turun. Apalagi Bapak Gubernur sudah minta bantuan supaya tidak terjadi yang sebelumnya. Itu yang pertama. Artinya apa? Mau diajak bicara, mau diajak kerjasama, mau diajak untuk menjaga kotanya agar tetap kondisi damai, aman gitu. Mungkin hanya kekhilafan waktu itu. Yang kedua, rupanya khususnya Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ini masyarakatnya itu mudah sekali tersentuh jiwa-jiwa kemanusiaannya itu sebenarnya. Ini terbukti pada saat ada kecelakaan pesawat ATR. Siap. Itu medan begitu sulit, cuaca begitu sulit. Tetapi relawan-relawan ini datang bertubi-tubi di tempat itu. Karena saya ada di situ waktu itu, berhari-hari saya di situ. Ada juga tribun di situ, siapa? Tribun yang di situ. Nah, lu ya. Nah, kayak kan kita tuh sampai menyeleksi orang. Kalau kamu tidak mempunyai kemampuan untuk itu, kamu tinggal di bawah. Jangan naik. Daripada nanti merepotkan kita. Di dekat-dekat dapur saja, jangan ke tebing, jangan Iya. Itu yang pertama. Yang kedua rupanya solidaritas. Di tengah ekonomi kita yang makin meningkat, kesehatan kita yang makin bagus, rupanya ada juga teman-teman ini saya pernah tersentuh dengan pendidik kita, guru TK, dia sudah mengajar 20 tahunan, sarjana juga, tapi statusnya dalam tanda kutip honorer, dan itu sangat menyedihkan itu. Begitu saya mendapatkan laporan itu, karena kebetulan kita rekrut menjadi guru di TK Kartika kita, luar biasa. Luar biasa. Saya langsung berbuatlah supaya dia mendapatkan kehidupan yang layak. Banyak potensi-potensi dari sisi kemanusiaan. Salah satu pengalaman yang paling menarik ada guru, guru yang kemudian dia mengajar. Itu janda, anaknya 5, ibunya masih hidup dengan dia. Dia tinggal di kontrakan. Mohon maaf, rumahnya itu tidak layak disebut rumah. Bahkan mohon maaf, lebih bagus kandang daripada. Ini benar. Di Makassar? Di tengah kota. Dan sekarang sudah direkrut menjadi tenaga pengajar di tempat kita supaya apa istilahnya ada penghasilan sedikit lah gitu. Dan sudah kita buat anaknya Pak yang punya anak 5 ini, ibu itu. Ibu ini gitu. Anaknya yang pertama putus sekolah SMA, sedang kita sekolahkan lagi supaya dia bisa mendapatkan ijazah. Yang kedua itu sakit radang otak. Yang ketiga, keempat dan kelima ini masih anak-anak. Wah, itu luar biasa. Yang pertama solidaritas, yang kedua adalah mudah terbangun emosinya untuk bekerja bersama, dan yang terakhir adalah empati dan kebersamaan. Kira-kira gitu ya, Pak. Betul, luar biasa. Jadi saya senang sekali ya. Akhirnya saya bisa. Kalau dulu Pangdiv kan saya hanya ke dalam aja itu. Latihan. Nah, sekarang ini begitu saya kemana saja, dan yang luar biasanya kekeluargaannya itu tinggi sekali.
semua kodim sudah dikorek-korek, sudah belum sempat ya. Belum sempat saya. Apalagi ini saya lihat ada Yoni TP yang infanteri baru ya. Yoni yang TP kita ini bakal kita sudah 2 lagi yang belum ini. 2 lagi saya yang belum. Nanti mungkin yang untuk wilayah Sultra nanti. Saya akan tengok ke sana. Nah, ini satu infanteri 1000 personel. 1190. Ya, jadi Tribuners sejak selain TNI juga menjadi ini TP kemarin di Magelang di daerah Jawa Barat sana, Menhan itu meresmikan TP Yon Infanteri, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Nah, itu selain merekrut baru, ini ada di Pangkodam 14 Hasanuddin. Di sini ada 6. Sudah 7 ya. Betul. Kalau di sini saya lihat ada 7 teritori selain infanteri ini kalau bisa dijelaskan sedikit nih teritori pembangunan ini, infanteri teritori pembangunan ini apa? Inilah yang mendukung program-program pangan tadi. Betul. Sebenarnya Kodam ini hari ini kita banyak sekali mendukung program-program prioritas. Kenapa program-program prioritas itu diberikan ke Angkatan Darat khususnya karena infrastruktur Angkatan Darat itu sampai ke desa-desa. Dan program-program prioritas itu adalah langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Sebagai contoh mungkin KDKMP, MBG, jembatan-jembatan perintis dan sebagainya. Kemudian ketahanan pangan, itu ada hal yang mendasar. Itulah yang kita kerjakan selama ini di setiap komando kewilayahan kita. Kemudian program unggulan kita di antaranya juga yang sudah sering ABRI Masuk Desa atau TNI Manunggal Membangun Desa. Ini adalah ditujukan kepada desa-desa yang memang sangat membutuhkan bantuan. Dan di situ setiap kali kita ada program TMMD, itu harus ada pertama adalah program RTLH, membangun rumah tidak layak huni. Itu harus ada tambahannya itu. Yang kedua, kita harus juga TNI Manunggal Air. Air? Ya, masa belum dengar? Jadi kita yakinkan masyarakat itu punya akses, punya air bersih sampai ke dapur-dapurnya. Minimal kita bangun 5 sumur. Gitu. Yang ketiga, kalau belum punya jamban, ya seperti itu bangun itu. Ini berikutnya. Nah, terus yang berikutnya masalah Batalion Teritorial Pembangunan. Ini memang ditugaskan untuk mendukung di sektor pembangunan. Makanya di situ kompi-kompinya relatif agak unik. Tapi itu mudah-mudahan bisa membantu nanti. Karena ada kompi apa di situ? Kompi markas, 3 kompi senapan, kemudian ada kompi pertanian, kompi konstruksi, kompi peternakan, kompi kesehatan. Wow. Ini yang baru ini ya, peternakan, kesehatan, perikanan, peternakan. Ini bayangkan dulu saat Covid. Siap. Ya, siap semua orang lari. Kita yang bekerja kan? Nah, nanti kalau mungkin ada tiap kompi-kompi kesehatan di tiap kabupaten, mungkin ya walaupun kita tidak berharap ya. Ini gabungan kan sudah ada kompi-kompi senapan di beberapa seperti di Pindrang, di Bone ini gabungan atau bagaimana? Ini satu batalion itu. Oh. Komposisinya. Tetapi ini adalah disiapkan sesungguhnya adalah menjadi batalion-batalion tempur gitu. Itu. Sehingga itulah yang untuk menjaga tiap kabupaten kota. Indonesia menjadi negeri paling mengerikan bagi luar negeri sekarang. Jadi infrastrukturnya di setiap itu iya, ini dengan betul-betul kesiapkan prata kita siap sekali ya. Walaupun dengan sekian batalion itu kan sebenarnya kan belum terlalu banyak juga kalau kita dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio penduduk kita ini masih yang. Tetapi ini peran-peran baru kalau ini tercapai lumayan lah istilahnya, khususnya untuk membantu pemerintah daerah khususnya ya. Ada hal-hal tertentu gitu. Wah, ini asik sekali. 6 pertanyaan dijawab. Di awal tadi kita dibuka dengan filosofi dari Romawi, kemudian Sun Tzu karena dia orang cakra dari Kostrad ya, dari infanteri. Terakhir di kata tanya terakhirnya dia bilang nanti TNI seperti dulu-dulu Manunggal Abri dan Rakyat, dia masuk ke kesehatan. Ada kompi perikanan, ada kompi pangan, ada kompi kesehatan, bahkan sampai urusan ini betul-betul konsep teritori TNI Manunggal Abri dan Rakyat ini menyatu nih. Terima kasih Tribuners, kita sudah waktunya Pak Panglima. Terima kasih para pati-pati ini kolonel bersedia mendengar bersama kita. Saya semoga ini bukan pertemuan
terakhir akan ada kerjasama yang lain, Sangat kami Jenderal. harapkan. Ya, kita bisa apa yang bisa media bisa lakukan dengan Tribun bersama-sama, karena kalau sendiri jadi berat itu persoalan biasanya kalau dipikir. Betul. Kalau bersama-sama bisa Betul. jadi mudah. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan Pak Panglima? Ini nggak terakhir ini, tapi Iya. mungkin kita lihat aja. Jadi Siap. ada salah satu filosofi kehidupan tentara itu, sederhana dalam ucapan, hebat dalam tindakan, kan gitu. Sederhana dalam ucapan, Hebat dalam tindakan. hebat dalam tindakan. Wah. Itu saya dididik dari awal seperti itu. Ada videonya yang itu, apa namanya? Yang mulai dari Agustus sampai dengan itu. Siapa nama, Pak? Aja Pak. Yang itu, yang kerusuhan. Nah, ini. Siap. Ini soalnya pakai pas sapu merah kemarin nih gambarnya. Volumenya. Seorang pemimpin muncul tanpa Nah, ini baja, tanpa senjata. Beliau adalah Maijen TNI Bangun Nawoko. Dengan ketenangan jiwa, dia meredam emosi massa. Beliau membuktikan bahwa kekuatan tertinggi militer bukanlah pada serangan, melainkan pada kemampuan merangkul dan memulihkan keadaan melalui kepercayaan. Di tengah hujan batu dan gas air mata, beliau dengan tenang mengajak bicara para koordinator lapangan. Beliau memahami bahwa masa yang marah butuh didengar, bukan sekedar Ini jam 11 ini ya, Iya. Panglima ya. Saya ingat, saya Sampai lewat pagi tuh, ya? iya sampai pagi benar. Gua lewat sana juga. Saya ingat karena dari Tapi belum Pangkal- kenal lagu ya. Belum. Karena masih dipasukan kan, jadi masih segan kita. dari Panglima tertinggi sehingga ini merupakan suatu kehormatan yang harus dijaga oleh kesatuan saudara. Panglima yang saya berikan kehormatan itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Karena dharma baktinya tersebut, ia menerima tanda Di kehormatan kapal ini ya? Kapal perang. dari Presiden Republik Indonesia. Nah ini luar biasa ini. Siap. Kerjasama yang epic sekali. Operasi kemanusiaan yang keberhasilannya sempurna. Sangat. Hanya 5 hari sudah Ya. diumumkan didapat. Menindaklanjuti hal tersebut, Kodam 14 Hasanuddin di bawah kepemimpinan Komando dan Pengendalian langsung Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI. Dan akhirnya ini gara-gara ATR ini, Pangkep itu jadi pusat pelatihan SAR nasional Indonesia Tengah. Siap, iya. Ini gara-gara ini kemarin. Kita akan berupaya sebaik mungkin agar segera menemukan dan segera bisa melaksanakan pertolongan dan penyelamatan. Personel yang diterjunkan tidak hanya dalam Ini Arhanud ya, kalau gini di bidang apa nih Pak? Kalau yang banyak-banyak gini biasanya spesialis, kalau gunung-gunung gini. Ini dia tempur kemarin lagi 700, pasti. kemarin 700, terus seni, perhubungan. Ini ada orang perhubungan sampai atas. Berdasarkan perencanaan yang matang, termasuk pemetaan medan, penentuan jalur evakuasi, serta pembagian sektor pencarian. Hah? Ya kan dari Maros dulu kan? Iya. Dari Maros ke sini. Pemanfaatan jaringan Starlink guna menjaga kelancaran komunikasi. Bayangkan, di wilayah Starlink Pulau sampai Jawa. situ kita. Kodam juga menggelar Repeater sampai posko, situ. dapur lapangan serta menyiagakan tim kesehatan. Kodam Hasanuddin turut melibatkan masyarakat sekitar yang mengenal karakter Ini medan para gunung. pencari madu. Oh, yang sebagai penunjuk jalan dia. Dan ditemukannya ELT dan black box. ini kan. Yang dapat Sultana nih pertama nih. Luar biasa cuacanya, Bos. Maijen TNI Bangun Nawoko secara langsung menyerahkan black box dari daerah operasi kepada Kepala Basarnas. Selanjutnya, Basarnas menyerahkan perangkat tersebut kepada Komite Nasional. Karena kalau sudah Keselamatan pesawat itu Transportasi pasti untuk menjadi kepentingan perhatian dunia. Jadi isu betul. Ya jadinya isu. Hormat bangga saya kepada seluruh tim SAR gabungan yang didominasi teman-teman dari TNI, bahkan teman-teman dari TNI Angkatan Udara langsung dipimpin oleh Bapak Pangdam yang ikut langsung dilawan. Sekali lagi terima kasih kepada tim SAR yang membantu kami menemukan Bulan berapa ya? Januari ya? Maksudnya ini ya? Januari ya? Januari. Iya. Baru menjabat ya? Iya. Siap. Iya belum sampai itu. dengan kondisi cuaca dan ketinggian medan yang sangat luar biasa. Wakil Menteri Perhubungan. Kami sampaikan terima kasih sama Pak Gubernur, Pak Kepala Basarnas, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan semua unsur pribadi. Dalam operasi ini, tim gabungan berhasil menemukan seluruh jenazah korban yang berjumlah 10 orang.
Korban dievakuasi lewat jalur darat maupun udara dengan memperhitungkan medan dan kondisi di lokasi, serta mendapat pengawalan dan mobilisasi penuh menuju rumah sakit Bayangkara. Keberhasilan operasi ini menegaskan profesionalisme dan sinergi Kodam 14 Hasanuddin bersama seluruh unsur yang terlibat dalam menjalankan tugas kemanusiaan di medan paling berat sekalipun. Setia hingga akhir. Dapat 2 pengalaman ya Panglima ya. 2 Agustus rusuh, terus ada musibah kemanusiaan ini. Wah, ini asik. Ini kita melihat ada saudara kita yang begini. Oh, ini yang Iya. Di balik Merdeka Kartika 21 Makassar, seorang guru bernama Ibu Agustina Ertina merajut masa depan bangsa dengan Di mana ya, Pak? tulus. Lokasi? Namun, balik Rumahnya? senyum tersimpan kisah perjuangan seorang ibu, seorang janda dengan 5 anak yang setiap hari harus pulang ke sebuah rumah kontrakan yang jauh dari kata Masya Allah. Pengabdian Ini rumah aslinya. Ini saya buatkan, saya robohkan rumah itu. Kaki Pangdam 14 Hasanuddin, Sedih banget. Mayor Jenderal TNI. Tuh, tengok rumahnya itu. Tiba di sana. biasanya daerah-daerah utara. Oh, Asman. Saya taruh di asrama akhirnya. Saya bangunkan di asrama, rumah yang rusak. Ini kondisi rumahnya itu. Masya Tak butuh waktu lama bagi sang jenderal untuk bergerak. Seminggu saya buatkan rumah itu. Ya, kalau seni langsung jadi nih kalau seni. Iya. Ya kayak Roro Jonggrang kita. Bukan sekedar renovasi, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang setia membantu. Jadi paling bagus rumahnya di sini. Inilah nanti TPTP rumah-rumah di batalion pembangunan ini juga salah satu pencari rumah-rumah warga yang kayak gini ya. Komandan ya. Iya. Memberi harapan baru ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Air mata Ibu Agustinus tak terbendung. Sebuah tangis syukur atas doa-doa yang akhirnya terjawab melalui tangan-tangan tulus TNI. Majen TNI Bangun Nabucco berharap rumah ini menjadi saksi bahwa Janda bos, anak 5. Kayak apa rasanya coba? Dan perhatian karena bagi Kodam Ini yang sakit, ya? negara Nggak bisa nangis aja dia nih kalau begini. Bayangin kalau berapa masa depan Indonesia Istri saya. tetap menyala. Kayak berapa tahun tinggal di sini Iya. terus dapat lantai ubin. Iya. Wah, ini nyentuh ini kalau lihat itu kayak ini. nanti Akhirnya jadi guru TK di Nah, itu kan Kartika, Pak. kita sedikit sekali memberikan. Ya kan Kita banyak duda-duda TNI Pak di sini militer yang bisa nikahin gitu. Itu aja. Oh, udah dari terima. Gitu dong Pak. Iya siap. Itu tadi asik ya kita di akhir ini disajikan video tadi tentang empati dari Tapi dalam betul. ini loh aktivis ya. Udah. Aktivis yang garang katanya orang. Sudah. Hah? Baru kayak gitu, baru dikasih begitu aja udah meleleh air matanya. Hah?